Keguguran, seperti sudah diulas di video terdahulu, adalah suatu kondisi keluarnya buah kehamilan sebelum bisa hidup di luar kandungan, atau dengan berat janin kurang dari 500 gram, atau dengan usia kehamilan kurang dari 20 minggu. Keguguran dikatakan berulang jika terjadi 2 kali atau lebih berturut-turut. Dan jika seorang ibu mengalami keguguran berulang, maka sebaiknya dicari penyebabnya. Karena berisiko akan mengalami keguguran pada kehamilan berikutnya. Tonton terus video sampai selesai, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Oke, stay tune. Keguguran berulang bisa terjadi sejak awal, sejak pertama kali pasangan mencoba untuk memiliki anak. Keguguran berulang yang terjadi sejak awal ini disebut dengan keguguran berulang primer. Dan keguguran berulang juga bisa terjadi di mana pasangan sudah pernah memiliki anak, kemudian terjadi keguguran berulang. Ini disebut dengan keguguran berulang sekunder. Keguguran berulang primer memiliki prognosa yang lebih buruk dibanding keguguran berulang sekunder. Jika seorang ibu datang dengan keluhan keguguran berulang, maka harus dipastikan beberapa hal. Yang pertama adalah, apakah benar ibu tersebut mengalami keguguran berulang? Terkadang, seorang ibu mengklaim mengalami keguguran berulang jika dia mengalami riwayat telat haid sebelumnya, dan kemudian terjadi perdarahan. Hal ini jelas meragukan ya, kecuali jika pada saat itu ibu tersebut sudah melakukan tes kehamilan dan hasilnya positif, maka kemungkinan besar dia memang mengalami keguguran. Yang kedua yang harus dipastikan adalah kira-kira berapa usia kehamilannya pada saat mengalami keguguran. Mengetahui usia kehamilan pada saat keguguran adalah penting untuk memastikan kira-kira penyebabnya apa. Apakah ada riwayat USG? Apa yang ditemukan pada saat USG terakhir? Apakah hanya berupa pembesaran rahim saja? Atau ditemukan kantong kehamilan? Atau ditemukan fetal echo? Atau ditemukan suatu aktivitas denyut jantung janin? Atau ditemukan suatu yogsek dan sebagainya? Anamnesa yang baik dan terstruktur sangat penting untuk mengarahkan kira-kira penyebab dari kegugurannya. Penyebab dari suatu keguguran berulang bisa dilihat dari sisi ibu maupun dari sisi janin. Namun, kenyataan di lapangan 60-70% penyebab dari keguguran berulang adalah tidak diketahui secara pasti atau unexplained. Penyebab yang tidak diketahui secara pasti ini bisa terjadi karena memang setelah dilakukan pemeriksaan secara lengkap tidak diketahui secara pasti penyebabnya, atau seringkali yang paling sering adalah karena pemeriksaannya memang tidak lengkap. Karena memang untuk mengetahui penyebab dari suatu keguguran berulang seringkali dibutuhkan banyak pemeriksaan. Tidak semua tempat memiliki dan juga biasanya biayanya mahal. Secara fisiologis, janin dengan usia kehamilan di bawah 10 minggu bertahan hidup dengan apa yang ada pada dirinya. Ini terbukti dengan adanya yogsek yang merupakan sumber energi untuk janin bertahan hidup sebelum plasenta terbentuk atau berfungsi sepenuhnya. Fungsi pertukaran zat plasenta antara ibu ke bayi ataupun sebaliknya biasanya dimulai pada usia kehamilan 9-10 minggu. Jadi, jika terjadi keguguran pada usia kehamilan di bawah 10 minggu, maka kebanyakan terjadi
karena faktor janin, yaitu kelainan kromosom pada janin. Dan jika keguguran terjadi pada usia kehamilan di atas 10 minggu, maka kebanyakan berasal dari faktor ibu. Jadi, penyebab keguguran berulang antara lain yang pertama, kelainan genetik atau kromosom. Yang kedua adalah kelainan anatomi dari rahim. Yang ketiga, gangguan hormonal. Yang keempat, kelainan koagulasi. Yang kelima, penyakit-penyakit autoimun. Yang keenam, infeksi. Dan yang ketujuh, seringkali yang paling banyak adalah tidak diketahui penyebabnya. Adanya faktor genetika atau kelainan kromosom patut dicurigai jika keguguran berulang terjadi pada usia kehamilan di bawah 10 minggu. Untuk memastikannya, bisa dilakukan pemeriksaan analisa kromosom pada darah kedua orang tua dan juga jaringan sisa abortus. Pemeriksaan genetika ini perlu suatu konseling khusus ya, karena memang sulit, tidak semua tempat tersedia, mahal, dan jika memang positif, tidak ada terapi khusus untuk hal tersebut. Gangguan hormonal seringkali juga menyebabkan seorang ibu mengalami keguguran berulang. Gangguan hormon tersebut antara lain bisa berupa gangguan hormon tiroid, diabetes mellitus, PCOS, hiperprolaktinemia, dan sebagainya. Jadi harus dipastikan ada tidaknya gangguan hormonal pada ibu. Dan jika memang terbukti ada gangguan hormonal, maka harus dilakukan pengobatan terlebih dahulu sebelum ibu tersebut hamil lagi. Penyakit-penyakit yang menyebabkan pembekuan darah yang berlebihan atau hiperkoagulasi seringkali juga menyebabkan keguguran berulang. Contohnya adalah penyakit trombofilia dan juga sindroma antibodi antifosfolipid. Sindroma antibodi antifosfolipid merupakan penyakit autoimun dengan salah satu gejalanya adalah berupa pembekuan darah yang berlebihan atau hiperkoagulasi dan seringkali menyebabkan keguguran berulang. Pada kasus-kasus hiperkoagulasi, maka aspirin dosis rendah harus segera diberikan jika ibu positif hamil. Dan kemudian heparin harus segera diberikan jika denyut jantung janin sudah terkonfirmasi. Kelainan anatomi rahim dapat memicu terjadinya gangguan ruang dan gangguan sirkulasi pada janin dan menyebabkan keguguran berulang. Sekitar 1 dari 4 wanita dengan kelainan anatomi rahim seringkali menyebabkan permasalahan reproduksi dan diantaranya adalah berupa keguguran berulang. Bentuk dari kelainan anatomi rahim bisa berupa uterus septus, uterus bicornu, dan uterus didelphys. Gangguan ruang dan sirkulasi rahim yang menyebabkan keguguran berulang juga bisa didapatkan pada mioma uteri, terutama pada miom submukus, atau juga pada polip endometrium dan juga Asherman syndrome, atau pelekatan endometrium pada rahim. Jika ditemukan adanya kelainan anatomi rahim, maka dapat dilakukan tindakan koreksi dengan pembedahan. Kelainan anatomi rahim juga bisa mengenai daerah mulut rahim, di mana terdapat kelemahan pada mulut rahim. Mulut rahim tidak mampu menahan kehamilan, sehingga terjadi keguguran berulang. Ini disebut dengan inkompetensia serviks. Diagnosa inkompetensia serviks ditegakkan oleh anamnesa, yaitu riwayat keguguran berulang
tanpa disertai kram atau dengan kram yang ringan. Pada kondisi tidak hamil, bisa diperiksa dengan menggunakan busi nomor 8 yang dimasukkan ke dalam osteometri internum. Juga bisa dilakukan pemeriksaan HSG, didapatkan gambaran cerobong pada daerah mulut rahim. Dan pada pemeriksaan USG transvaginal ditemukan pemendekan kanalis cervicalis. Jika ditemukan adanya inkompetensi serviks, maka dapat dilakukan tindakan sirkulase pada saat kehamilan, yaitu menjahit mulut rahim untuk memperkuat daerah mulut rahim. Infeksi juga bisa menyebabkan keguguran berulang, meskipun persentasenya sangat kecil. Salah satu infeksi yang bisa menyebabkan keguguran berulang adalah bakterial vaginosis, yaitu suatu kondisi gangguan keseimbangan flora normal di vagina. Dan jika terdapat suatu bakterial vaginosis, maka sebaiknya segera diobati sebelum kehamilan. Pengobatan bisa menggunakan blinamycin maupun antibiotika metronidazole. Seringkali di lapangan, setelah suatu pemeriksaan yang menyeluruh, ternyata tidak didapatkan penyebab yang jelas dari suatu keguguran berulang. Kasus keguguran berulang tanpa penyebab yang jelas dapat diberikan suatu terapi empiris, di mana terapi empiris ini dari banyak penelitian terbukti lebih meningkatkan kelahiran hidup dibanding tanpa terapi. Kombinasi dari terapi empiris ini antara adalah dengan pemberian prednison 20 mg dengan progesteron 20 mg diberikan sampai dengan usia kehamilan 12 minggu. Kemudian diberikan aspirin dosis rendah sampai dengan usia kehamilan 28 minggu. Dan kemudian juga diberikan asam folat 5 mg setiap 2 hari sekali selama kehamilan. Demikian ulasan sederhana yang bisa saya berikan terkait dengan keguguran berulang. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasi. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.